Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Dr. John Simon. Jemaat mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus bercahaya di dalam berita kudus. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sabda Tuhan yang membimbing ibadah kita berkata demikian, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kolose 1 ayat 9b, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Perubahan ajaib terjadi padaku.
Yesus masuk di hatiku, api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya, menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan rasa rendah hati, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan kami, Engkau adil, benar, baik, dan kudus. Sebab itu kami datang gentar dan takut ke hadapan tahta-Mu, mengaku segala dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Kami patut mendapat hukuman Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu, kasihanilah kami ya Allah, ampunilah dosa kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami mampu melakukan yang benar dan baik, dan setia mengikuti Kristus, hingga kami memperoleh hidup kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu, hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Kau tetap di samping juru selamatmu, hingga kau jadi putih bersih. Berteduhkah kau di bawah salibnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang pertama dari paduan suara sektor 11.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan meringankan langkah kaki kami, menyatakan kerinduan kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Karena itu lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama, kuatkan kami Tuhan, berikan penghiburan kepada kami, dan orientasi iman yang benar sebagai anak-anak-Mu dan umat-Mu yang Engkau sudah layakkan untuk menikmati keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah kepada kami Tuhan, umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Kolose 1 ayat 1 sampai 14 yang mengatakan, Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus
di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nas yang kita akan perhatikan untuk memandu kita memahami firman Tuhan pagi ini adalah ayat yang ke-10 bagian A dan ayat 12. Saya baca untuk kita sekali lagi. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kepada kita diajukan satu pertanyaan, apakah ajaran iman Kristen yang paling menggambarkan tentang isi dari agama ini atau kepercayaan ini? Mungkin salah satu jawabannya adalah semua ini hanyalah kasih karunia. Semua ini hanyalah pemberian. Semua ini hanyalah belas kasihan. Semua hanya kemurahan hati. Dan semua ini hanyalah anugerah. Dan semua kata-kata itu Bapak Ibu bukan datang dari kita. Inisiator utamanya bukan Bapak Ibu dan saya. Tapi Tuhan yang membuat semuanya itu. Karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, pesan paling tegas untuk mengungkapkan iman Kristen adalah aku yang tidak layak. Perhatikan ayat 10a dan 12 yang saya ajak Bapak Ibu perhatikan sebagai nas kita. Yang saya ingin ajak Bapak Ibu kata layak, dilayakkan. Kita semua orang yang tidak layak, tidak pantas duduk di sini sekalipun. Ya. Jadi isi iman Kristen itu aku yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Aku yang tidak pantas dipantaskan oleh Tuhan. Dan dua nas kita tadi jelas-jelas Paulus menggunakan kata layak, melayakkan, dilayakkan. Dalam cintanya yang besar Allah merangkul kita. Kita yang dulu jauh sekarang dekat. Kita itu sahabat. Dan menyandang status baru, yaitu layak. Ya, jadi status baru kita itu adalah orang yang dilayakkan. Dulu kita tidak layak. Status baru kita juga pantas. Dulu kita tidak pantas. Kemudian tadi disebut 2 kali dalam persekutuan orang-orang kudus.
Nanti di pengakuan iman kita akan ucapkan itu. Apakah kita kudus pada dirinya? Tidak, Bapak Ibu. Kita tidak kudus pada dirinya, tapi kita dikuduskan. Ya, kita dikuduskan, dan itu tindakan yang datang bukan inisiatif Bapak Ibu dan saya, tapi itu inisiatif Allah. Termasuk kita tidak pernah mengatakan aku orang benar, tapi kita orang yang dibenarkan. Nah, pemahaman inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang pada abad ke-16 lalu diungkapkan oleh para reformator gereja, baik Martin Luther maupun Johannes Calvin. Kalau kita orang yang dulu tidak layak, lalu sekarang dilayakkan. Kalau dulu orang yang tidak pantas, sekarang dipantaskan, dikuduskan, dibenarkan oleh Allah. Lalu apa respon kita? Apa jawaban kita? Kalau Martin Luther mengatakan, Bapak Ibu, manusia itu dibenarkan. Justification atau bahasa Latinnya justificatio. Kita dibenarkan, diselamatkan. Johannes Calvin bilang, iya setuju tapi enggak cukup. Manusia tidak cukup dibenarkan. Kalau sudah dibenarkan mau apa? Itu pertanyaan besar. Kita sudah diselamatkan, iya. Ya. Amin, sampai mati kita pertahankan keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Tapi mau apa sudah diselamatkan? Itu pertanyaan juga. Pikirkan itu, kata Johannes Calvin. Makanya Johannes Calvin menyumbang satu istilah, setelah dibenarkan, dikuduskan. Pengudusan hidup. Apa itu? Sanctification. Atau bahasa Latinnya sanctificatio. Hidup harus dikuduskan. Dan ini artinya hidup bukan meninggalkan dunia. Jadi orang seringkali kalau mendengar kata pengudusan berarti kita harus pergi ke gunung-gunung yang sepi, ya, ke goa-goa, berdoa, meditasi. Tidak, Bapak Ibu. Bagi seorang Calvin, pengudusan itu sebagai jawaban kita pada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Pergi moko ke dunia sana, dunia itu milik Tuhan. Beri kesaksian tentang hidup yang sudah diselamatkan itu seperti apa. Memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran. Ya. Hidup dalam perdamaian satu dengan yang lain. Hadirkan shalom. Supaya shalom itu jangan retorika saja, bikin, praktekkan. Coba Bapak Ibu, kan yang lagi viral ini coba kita omong-omong toh. Kasus Pak FS itu. Yang dieksekusi Yosua, artinya Tuhan penolong. Yang eksekutornya Eliezer, artinya Tuhan sudah menolongku. Ya, itu kan bahasa Ibrani semuanya, toh. Kan yang meninggal ini namanya Yosua. Yosua itu kan artinya kan Yosua Hamasyah, Yesus Kristus. Bahasa Latin, bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Tapi artinya sama, Tuhan penolong. Lalu yang eksekutornya Eliezer itu artinya Tuhan sudah menolong aku. Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Ini sebuah citra kekristenan seperti apa? Ya. Sudah diselamatkan iya, tapi mau bikin apa? Itu tadi. Nah, kembali ke pertanyaan kita di atas tadi Bapak Ibu, apa respon kita, apa jawaban kita kalau memang kita itu orang yang sudah diselamatkan Tuhan? Mari kita belajar dari bacaan kita. Surat Kolose ini Ibu Bapak adalah sebuah surat yang unik. Karena ini adalah surat pembelaan Paulus tentang kerasulannya. Banyak orang bertanya, kamu rasul bukan? Rasul itu berarti hidup dekat, dipilih langsung oleh Yesus.
Paulus membela dirinya bahwa saya adalah rasul. Makanya tadi kita baca mulai ayat 1 Bapak Ibu, dikatakan di sana, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah. Jadi Paulus mau bilang bahwa aku adalah seorang rasul, bukan karena kemauanku, bukan karena kehendakku, keinginanku, tapi aku dipilih oleh Kristus Yesus sendiri, oleh Allah. Bagi Paulus, rasul adalah jabatan yang diterimanya langsung dari Yesus. Dalam sebuah peristiwa yang ajaib dalam perjalanan ke Damsyik, kita tahu tentang itu. Dan Bapak Ibu tahu, setelah Paulus bertobat, dia 3 tahun ke tanah Arab katanya. Ya, ke tanah Arab. 2 Korintus itu berkata, Paulus tidak langsung ke Yerusalem bertemu dengan murid-murid Yesus, tapi dia pergi ke tanah Arab. Apa tujuannya? Merenungkan apakah betul memang panggilan ini ada pada diri saya. Dia berdoa, dia bergumul dengan panggilannya itu. Dan Yesus membuat ia layak memangku jabatan itu. Dan karena itu ia ingin membuktikan dengan mengerjakan tugas pelayanannya dengan sungguh-sungguh. Bukan setengah-setengah, apalagi dengan banyak kepentingan. Harus murni. Sebetulnya pelayanan itu harus memurnikan dulu ya, motivasi kita, niat kita. Kolose ini Ibu Bapak juga adalah surat penjara, ditulis Paulus dalam penjara. Itu adalah harga kemuridan Paulus. Konsekuensi langsung. Dia yang dulu adalah pembunuh orang-orang Kristen, sekarang menjadi pengikut Yesus. Dan langsung dia berhadapan dengan harga kemuridan. Bolak-balik di penjara, bolak-balik ditangkap. Apakah Paulus stop? Apakah Paulus berhenti jadi orang Kristen? Tidak. Paulus semakin bersemangat, semakin militan dalam melakukan karya pelayanannya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, ya ini ngomongin saya juga ya, kita semua kena. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen itu tidak sadar pada pilihan kita. Sehingga sedikit ada goncangan, sedikit kita berhadapan dengan penderitaan, kita sudah mengeluh, sudah putus asa, kehilangan militansi pada panggilan kita yang mula-mula. Nah, pada ayat 3-5, Ibu Bapak, kita sekarang lihat ayat per ayat ya. Pada ayat 3-5, jawaban kita yang pertama itu adalah mengucap syukur. Dalam bahasa Yunani, eukaristia. Dari situ teman-teman Katolik menggunakan kata ekaristi ya. Kalau di kitab Perjamuan Kudus agak jarang kita menggunakan, orang Protestan itu ekaristi. Tapi ekaristi itu Bapak Ibu artinya mengucap syukur. Dari bahasa Yunani eukaristia. Aku mengucap syukur. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu. Kata eukaristia atau ekaristi adalah kata yang sangat konkret tentang makan dan minum bersama-sama. Perhatikan kata bersama-sama ya. Dinamakan eukaristia atau ekaristi kalau saya tidak egois. Kenyang-kenyang sendiri gitu ya. Kan Paulus sudah menegur tentang ekaristi di jemaat Korintus. Paulus menegur karena ada orang yang kenyang sendiri. Gak memperhatikan teman-temannya yang masih belum makan.
Jadi Eukaristia atau mengucap syukur itu artinya kasih yang tidak egois. Jadi dikatakan ucapan syukur kalau saya membuka diri saya dan berbagi dengan orang lain. Aku kenyang, orang lain juga kenyang. Begitu motivasi kita. Dan Bapak Ibu tahu kita sering ngomong shalom toh. Kita masuk ke rumah orang, shalom. Bahkan ini sudah menjadi salam atau ucapan nasional, ya toh? Bapak Ibu tahu nggak arti shalom itu? Arti harafiah shalom yang sering kita ucapkan, bahkan kadang-kadang latah kita tidak tahu artinya lagi. Shalom itu artinya perut kenyang, Bapak Ibu. Ya, perut kenyang. Setiap perut kenyang, orang banyak juga perutnya kenyang, damai. Kan banyak tradisi kebudayaan Nusantara itu, kalau mau beracara harus makan dulu. Karena dengan makan itu akan tercipta damai. Apalagi moto GPIB, orang akan datang dari barat, timur, utara, selatan, duduk makan dalam kerajaan Allah. Udah ketemu tuh, shalom itu. Itulah isi dari shalom yang sering kita ucapkan. Perut kenyang. Baru kemudian arti yang lainnya ya tidak ada damai. Itu turunan-turunannya. Berarti tidak ada perang. Tercipta kedamaian. Dan seterusnya. Jadi kita diajak mengkonkretkan mengucap syukur itu dengan terbuka pada orang lain. Tidak egois. Berbagi dengan orang lain. Itu baru yang namanya Eukaristia. Mengucap syukur. Kemudian Ibu Bapak, kita juga mengucap syukur karena pertumbuhan iman. Kata iman itu dari bahasa Yunani pistis. Pistis itu artinya tetap, tidak berubah. Yang tetap dan tidak berubah itu adalah kasih Allah kepada kita. Manusia sering bengkok jalannya Bapak Ibu toh, tapi Allah enggak berubah cintanya, kasihnya sama kita. Itu iman. Jadi syukurilah bahwa kita beriman kepada Ia yang tetap. Kendati pun kita bengkok-bengkok jalannya, Allah tidak pernah berubah mengasihi Bapak Ibu dan saya. Jadi syukurilah bahwa kita bertumbuh dalam iman, beriman kepada Allah yang tak berubah cintanya kepada Bapak Ibu dan saya. Lalu mengucap syukur itu juga ditujukan pada pengharapan Injil. Bapak Ibu perhatikan di ayat itu ya. Kalau hanya selesai pada pengharapan, maka apa yang kita nantikan itu bisa sia-sia. Kita ngomong PHP, ya toh, pemberi harapan palsu. Pengharapan. Kalau selesai cuma pada pengharapan, maka ia bisa berakhir dengan sia-sia. Dan kita pun merespon dengan ragu-ragu. Namun pengharapan kita itu adalah pengharapan Injil. Maka pengharapan itu mengandung janji, bukan PHP. Melainkan kepastian. Pengharapan Injil membuat sekalipun hidup menderita, sekalipun ada konsekuensi salib, tapi kita jalani itu dengan keyakinan kuat bahwa Allah tidak membiarkan sendiri Bapak Ibu dan saya. Itu janji Tuhan. Makanya kata pengharapan itu jangan selesai di pengharapan. Pengharapan Injil. Jadi yang menentukan itu Injil. Injil sebagai kekuatan Allah. Jaminan Allah. Sekalipun kita banyak penderitaan, tapi kita tidak merasa sendirian. Bapak Ibu tidak sendirian dalam penderitaan. Lalu pada ayat yang ke-6, ini respon kedua. In
Injil itu berbuah dan berkembang. Karena Injil adalah jaminan bahwa kita tidak sendirian. Kita bersama dengan Allah. Maka Allah meminta kepada kita untuk berbuah, untuk berkembang. Dan apa buahnya, apa kembangnya? Hidup yang tidak untuk diri sendiri. Tadi berulang-ulang saya katakan, hidup yang tidak egois. Hidup yang tidak solipsistis, merasa sendirian ada di dunia ini. Rasanya juga nggak mungkin itu Bapak Ibu ya. Hidup merasa sendirian di dunia ini. Bahkan nggak peduli dengan orang lain. Itu adalah buah dan kembang dari pekerjaan Allah dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Pada ayat 7 dan 8 itu respon ketiga. Kita dipanggil menjadi pelayan yang setia. Bukan hanya kita diaken, penatua, pendeta. Kita semua dipanggil menjadi pelayan. Pelayan Allah yang hidup. Jadi keselamatan Allah itu Ibu Bapak itu menantang siapa saja. Ini kayak nantangin kita. Dan tantangan Tuhan itu tidak akan bisa dijawab oleh orang yang pengecut, oleh orang yang cengeng, oleh orang yang kecil hatinya. Tidak bisa. Dan syukur kepada Tuhan kalau kita masih ingat kita yang ikut pembinaan bakal calon, ya, dan calon tetap. Kan materi kita kalau Bapak Ibu tangkap itu toh, salah satunya apa? GPIB sejak tahun 1948 itu sudah memperkenalkan gambar gereja itu bahtera. Bahtera yang ada di samudera luas. Tantangannya ombak badai. Jadi kita semua ini jiwanya harus jiwa pelaut. Yang tangguh. Karena terlatih dengan berbagai-bagai tantangan. Dalam konteks ini berarti ketika Tuhan meminta kita untuk siap sedia, baik atau tidak baik waktunya untuk memikul salib, maka jawaban kita adalah siap. Siap. Kan biasa kita di WA atau siap katanya. Ini sekarang Tuhan ngomong sama saya dan Bapak Ibu. Sekali layar terkembang, pantang biduk putar kehaluan, siap laksanakan bos. Jadi warga gereja itu harus militan, punya loyalitas. Saya pembinaan kemana-mana, terakhir ke Bau-Bau, kemarin ke kapan hari itu Jabar 1, Jabar 2, ke Depok, bahkan satu ada jemaat di Jambi. Terakhir ke Bau-Bau sana. Kadang-kadang orang GPIB itu tidak yakin dengan GPIB itu punya Roh Kudus. Dan itu kadang-kadang ada pada diri para presbiternya. Ini tantangan besar Bapak Ibu. Ya. Jadi yang dulu militan itu harus kita para pelayan. Yakin bahwa GPIB itu gereja yang punya karunia Roh Kudus. Sekarang GPIB jumlahnya berapa Bapak Ibu? 331 jemaat. Minggu depan Bajem Negara, Kabupaten Jembrane, Provinsi Bali jadi ke 332. Pekerjaan siapa itu? Pekerjaan Roh Kudus. Jadi jangan kita hanya lihat Roh Kudus itu ada di Batra Kasis, di Kanatojeng, di Bukit Zaitun, sempit. Kalau kita mulai membatasi pekerjaan Roh Kudus, tidak Bapak Ibu. Roh Kudus itu roh dunia. Ya. Dan kita yakin bahwa gereja ini juga dikaruniai Roh Kudus. Itu bukti jawaban kita. Pertumbuhan iman kita harus nyata. Kemudian di ayat 9 dikatakan, ini respon keempat, menerima hikmat dan pengertian yang benar.
Kata hikmat itu Bapak Ibu dari bahasa Yunani Latin sophia. Sophia. Sophos. Tapi ketimbang mengatakan aku orang berhikmat, sebab tidak ada orang yang pada dirinya berhikmat, maka saya akan mengatakan aku adalah orang yang mencintai hikmat. Aku adalah orang yang mencari hikmat, pengertian. Sampai kapan? Sampai mati. Cari pengertian, cari kehendak Tuhan. Gak ada batasnya belajar mencari kehendak Tuhan itu. Kan ilmu sekolah, ilmu belajar kan begitu Bapak Ibu. Belajar itu sampai kapan? From womb to tomb katanya. Dari rahim mama kita sampai liang kubur belajar terus kita. Gak ada batasnya. Mencari kehendak Tuhan itu juga sama. Karena kita bukan orang yang pada dirinya benar. Kita bukan orang yang pada dirinya berhikmat, bijaksana, tidak. Tapi inisiatif mendatangkan itu datang dari Allah. Dan kita belajar sama-sama. Gereja adalah tempat kita belajar mencari hikmat yang tidak ada batasnya. Respon kelima ada di ayat 10. Kita dipanggil memberi buah dalam pekerjaan yang baik, dalam pengetahuan yang benar. Sebetulnya Ibu Bapak, ayat 10 ini Paulus sedang menyinggung tentang satu kelompok jemaat di dalam jemaat Kolose yang disebut gnosis, pengetahuan, memuja pengetahuan. Tetapi hanya sekadar sadar. Memang orang yang sadar itu bagus Bapak Ibu. Wah, dia sadar, sudah sadar katanya. Kita sering mendoakan agar kita semua menjadi manusia yang sadar. Tapi tidak cukup sadar. Paulus ingin mengajak kita setelah sadar, kita terlibat. Jadi kadang-kadang kita itu begitu Bapak Ibu. Kita menjadi orang yang sadar tapi tidak mau terlibat. Jadi penonton. Lalu ketika temannya bekerja sudah bagus, masih dilihat nggak bagus, apalagi tidak bagus. Panjang ceritanya itu nanti. Sudah bagus diomongin, tidak bagus apalagi. Jadi Paulus itu sedang mengingatkan kita semua. Kita memang harus punya pengetahuan. Tapi jangan selesai pada kesadaran saja. Tapi kita harus melanjutkan kesadaran itu dengan apa? Keterlibatan. Jadi kita ini bukan penonton keselamatan Allah, tetapi kita adalah orang-orang yang terlibat dalam karya keselamatan Allah. Lalu respon yang keenam ada di ayat 11. Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tekun membuat kita tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Bahkan jangan sampai kita mengatakan aku stop dan berhenti jadi orang Kristen. Tidak, Bapak Ibu. Lalu sabar itu membuat kita berdaya untuk memikirkan hal-hal positif yang seharusnya kita lakukan. Kadang-kadang Ibu Bapak, terlalu banyak kita berpikir negatif tentang orang lain. Tentang lembaga kita. Dan macam-macam. Yang sebetulnya itu merusak diri kita dan persekutuan kita. Jadi sabar itu artinya berdaya. Berdaya melakukan hal-hal positif. Untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup bersama. Kalau memang ini tidak mendatangkan kebaikan, sabar, tahan diri. Ya, menahan diri itu
Bagian dari kedewasaan iman kita. Iman saya juga, iman Bapak Ibu juga. Yang ketujuh terakhir, respon ketujuh ayat 12 sampai 14. Mendapat bagian orang kudus untuk pengampunan dosa. Bagian ini mengingatkan apa yang Luther dan Calvin katakan di atas tadi. Setelah kita dibenarkan, setelah Bapak Ibu dan saya diselamatkan oleh Tuhan, mau apa sekarang? Mau apa? Mau apa? Mau apa gereja ini? Apa yang harus kita lakukan? Jangan selesai di retorika. Jangan selesai di teori. Jangan selesai di wacana. Banyak omong. Lakukan dalam keterlibatan nyata. Kalau kita bagian dari pekerjaan Tuhan, lakukan tindakan yang nyata. Hidup kudus artinya hidup bersama dengan orang lain, bertumbuh bersama dengan orang lain, menjadi alat Tuhan bahwa kita sudah diselamatkan, diampuni dosanya, mengalami transformasi hidup. Hidup hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan itu juga harapan kita, besok lebih baik daripada hari ini. Terus mengalami pembaharuan diri kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, dari bacaan kita hari ini dan kita renungkan bersama, saya mengajak kita untuk belajar ada dua hal saja. Yang pertama, setiap orang pada dirinya tidak layak. Kita tidak pantas. Kita tidak kudus, kita tidak benar. Kita bukan orang berhikmat, orang bijaksana, bukan. Tapi syukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu dan saya dilayakkan oleh Tuhan. Dipantaskan oleh Tuhan. Dikuduskan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, dikaruniai hikmat oleh Tuhan. Peliharalah itu, jagalah itu. Bukan hanya sekadar selesai pada kesadaran. Orang yang sadar itu bagus, tapi enggak cukup. Kita dipanggil untuk terlibat. Kalau betul kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Kita bukan penonton keselamatan. Kita adalah pelaku keselamatan. Karena itu, mari hadir di banyak tempat yang Allah utus kita. Allah memanggil kita di tempat kita semua masing-masing. Mari kita bikin sesuatu yang memang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Kuncinya, sekalipun kita berhadapan dengan banyak tantangan karena kita memikul salib. Itu the cost of discipleship, itu harga kemuritan kita. Tapi percayalah bahwa kita tidak sendirian. Allah mau berbagi beban dengan Bapak, Ibu dan saya. Itu janji yang Tuhan ingin kita nyatakan dan kita minta dari Tuhan. Mana janjimu Tuhan? Aku mau setia sama kamu. Sama engkau aku mau setia. Tapi topang aku, mampukan aku. Agar aku bisa melewati, bukan dengan hebatku, bisaku, pintarku. Tapi semata-mata karena engkau menjadi sahabat aku di saat aku terpuruk sekalipun. Tuhan memberkati sabdanya. Amin. Biar ku tumbuh di
Mari kita berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita membaharui iman percaya kita. Masing-masing kita berkata dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan dari Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan setia Tuhan, kami ada hingga saat ini. Bukan karena kami gagah, kami hebat, tapi karena semua adalah anugerah. Semua adalah karunia. Semua adalah pemberian. Semua adalah kasih kemurahan-Mu bagi kami. Kami hidup dan selamat semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena itu tolong kami Tuhan, ajar kepada kami Tuhan, agar kami tidak hanya sekadar menjadi orang yang sadar bahwa kami ini adalah orang yang sudah diselamatkan, dibenarkan oleh Tuhan. Tapi kami juga berkomitmen, berusaha, berikhtiar untuk terlibat di dalam karya keselamatan Allah yang mendatangkan kebaikan bagi persekutuan kami, bagi gereja ini, dan bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Teguhkan kami, berikan penghiburan kepada kami, agar kami terus berproses, bertransformasi untuk hidup semakin baik, semakin layak, semakin pantas di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di sorga, pada kesempatan ibadah ini, kami hendak menyerahkan hidup kami masing-masing sebagai pribadi. Kuatkan iman percaya kami Tuhan, agar di tengah-tengah panggilan kami untuk memikul salib, kami tidak loyo, kami tidak cengeng, kami tidak putus asa, bahkan bermaksud berniat berhenti sebagai pengikut-Mu. Kobarkan iman di dalam diri kami Tuhan. Kami ingin hidup setia kepada-Mu. Dan karena itu topanglah kami, jadilah sahabat bagi kami. Jangan buat kami berjalan sendirian. Berkatilah keluarga kami Tuhan, agar kami mengundang terus Allah berkuasa dalam hidup kami sebagai suami, istri, dan anak-anak. Damai sejahtera-Mu tinggal dalam rumah tangga kami semua. Berkati kami dalam tanggung jawab kami, talenta yang Tuhan berikan kepada kami sesuai pekerjaan kami masing-masing. Tuhan topang kami dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, agar kami tangguh dalam bekerja, mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu juga nyata dalam hidup kami.
Ajar kami untuk menyimpan banyak berkat. Dan ajar kepada kami untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Jadikan kami contoh teladan bagi mereka. Kami doakan anak-anak kami supaya mereka memiliki masa depan yang baik. Mereka bertumbuh dalam iman, menjaga diri mereka dari pergaulan, dan termasuk ketika mereka ada dalam jenjang pendidikan masing-masing. Berkati Tuhan, berikan ketekunan, kesabaran, dan niat yang besar untuk mencari ilmu, pengetahuan, pengertian. Dan itu dipersembahkan untuk masa depan mereka, bagi keluarga dan bahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami doakan ya Tuhan, untuk setiap orang yang bergumul atas hidupnya, yang lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Tuhan sadarkan, ingatkan mereka kembali. Agar mereka kembali mengingat Tuhan yang sudah begitu baik dalam hidup mereka. Dan jadikan kami juga sahabat bagi mereka yang menopang, menguatkan. Dan bawalah mereka kembali dalam persekutuan kami seperti ini. Umat-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit, karena keterbatasan dan kelemahan tubuh, berkati mereka semua Tuhan. Hadir dalam hidup mereka. Baik mereka terbaring di rumah sakit, di rumah. Sempurnakan topangan dari kekasih-kekasih hati mereka. Makanan, minuman, perawatan medis. Sempurnakan semuanya itu Tuhan. Dengan satu keyakinan bahwa Allah adalah dokter kami, tabib kami. Engkau sanggup menolong kami. Menyembuhkan kami, umat-Mu yang lemah dan sedang bergumul dalam sakit penyakit kami. Kuatkan iman percaya mereka Tuhan. Agar mereka tidak kehilangan iman, tetapi tetap berpengharapan bahwa Allah adalah satu-satunya penolong dalam hidup mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk kehidupan persekutuan jemaat-Mu di Jemaat Bahtera Kasih ini. Berkati para pelayan-Mu, para diaken bersama keluarga, penatua bersama keluarga, pendeta bersama keluarga. Biarlah tercipta persekutuan kerja yang baik. Mereka saling mendukung, mendoakan, menopang, menguatkan. Dan tolonglah Tuhan agar mereka dapat menjadi saluran berkat, menjadi contoh teladan bagi warga jemaat. Demikian juga seluruh program kerja di bidang persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Pakai itu semua Tuhan untuk menolong kami umat-Mu mengalami pertumbuhan iman yang nyata. Dan kehadiran gereja-Mu menjadi berkat bagi lingkungan di mana kami ada. Kami doakan juga pelaksanaan pemanggilan para hamba-hamba-Mu, para diaken penatua yang ada di jemaat ini, bersama kurang lebih 15.000 diaken penatua yang pada periode ini memberi hati mereka, memberi pikiran mereka, memberi waktu mereka untuk pekerjaan Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, agar kami yakin akan panggilan kami, militan dalam mengikut Yesus, dan termasuk kami terus ingin bertumbuh di dalam Tuhan
menjadi berkat bagi warga jemaat yang kami layani. Berkati Tuhan persekutuan kami sebagai gereja-Mu GPIB dalam ibadah pada minggu ini di mana-mana tempat. Bahkan gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini, berkati pelayanan umat-Mu. Berkati gereja-Mu, agar gereja-Mu hadir, terlibat dalam misi-misi Tuhan yang mendatangkan shalom, mendatangkan damai sejahtera. Bukan selesai pada retorika dan wacana, tapi betul-betul hadir nyata dalam partisipasi yang konkret. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kami hidup dalam perbedaan. Pemimpin kami menjadi pengayom bagi kami semua, melindungi tumpah darah Indonesia. Ada banyak bencana terjadi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk tidak hanya tahu, tapi juga mau terlibat pada setiap orang yang membutuhkan bantuan dari peristiwa bencana yang ada di banyak tempat di negeri kami ini. Tuhan gerakkan siapapun, termasuk kami, untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Kami doakan Tuhan untuk kami semua yang bersyukur, bersukacita untuk pertambahan usia pada minggu berjalan ke depan, maupun usia perkawinan kami. Berkati sukacita kami. Tumbuhkan komitmen pada kami untuk semakin dekat kepadamu Tuhan. Karena pertambahan usia itu adalah anugerah Tuhan. Dan kami dipanggil bersyukur untuk banyak karya kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Jika selesai ibadah ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak meninggalkan hadirat-Mu. Tolonglah kami untuk selalu dekat kepadamu. Dan biarlah 1 minggu ke depan dalam tugas pekerjaan hidup rumah tangga kami, Tuhan menjadi sahabat. Tuhan menjadi penolong kami satu-satunya, terlebih dikala kami mengalami pergumulan yang berat. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduslah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mendengarkan persembahan pujian yang kedua dari paduan suara sektor 11.
Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Allah. Firman Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Disampaikan juga kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam ibadah minggu ini akan dijalankan pundi ketiga khusus yang berpita pada jam ibadah saat ini untuk mendukung kegiatan perayaan Natal 2022 terlaksana dengan baik. Mohon dukungan kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Sebelum kita memberikan persembahan, kita nyanyikan Gita Bakti 77 baitnya yang pertama. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu.
Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjadi akta di hidupku. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupku. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu. Dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah kami dengan ungkapan syukur lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Namun kiranya persembahan syukur dan persepuluhan yang kami berikan ini dapat berguna untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu, dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta Jemaat, Minggu 2 Oktober 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk Warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Pertama, Romawi, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Dr. John Simon, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIJ Jemaat Bahtera Kasih Sektor Pelayanan 11, pemandu lagu Saudari Anastasia Yakob dan Ibu Santi Arampone. Persembahan pujian paduan suara sektor pelayanan 11, Orhanes Ibu Hermina Tatiwakeng Tondombala. Produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Teknis Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru, Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 75, perempuan 139. Perjamuan kudus gereja dan bagi orang sakit. Disampaikan kepada seluruh warga di gereja bahwa ibadah perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Gereja Bahtera Kasih pukul 6 pagi,
pukul 9 pagi, pukul 16.30 sore, pukul 19 malam. Filipi, pukul 8 pagi. Aspol Todopuli, pukul 9 pagi. Diharapkan persiapan hati seluruh warga Sidi Gereja untuk mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus tersebut. Pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah dan rumah sakit akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 8 pagi sampai selesai. Demikian disampaikan untuk diperhatikan oleh seluruh warga Sidi Gereja. Persiapan perjamuan kudus disampaikan kepada seluruh pelayan firman, diaken dan penatua bahwa persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 6 Oktober 2022 waktu pukul 18 sore, tempat gedung gereja Bahtera Kasih. Untuk maksud tersebut, maka seluruh pendeta, penatua, diaken yang melayani dalam ibadah perjamuan kudus wajib hadir. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan sakramen perjamuan dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Dan penyampaian ini bersifat undangan. Pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai Edward Christian, anggota Jemaat Gereja Katolik Paroki Santa Fransiskus, dengan Marini Andris, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 10 GPIB Bahtera Kasih. Pastoral dilaksanakan Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 10 pagi, diundang majelis jemaat di sektor 10 dan orang tua serta saksi hadir dalam pastoral. Nikah Selasa 4 Oktober 2022 pukul 10 pagi. Organis Bapak Eki Rumbu. Pemandu lagu Ibu Mariana Sahal. Ibadah Padang Pelkat GP. Ibadah Padang Pelkat GP GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan hari tanggal Sabtu 8 Oktober 2022 waktu pukul 8 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Charles J. Maneputi, tempat Tanjung Bayang. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat PKB GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 7 Oktober 2022. Waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Santi Waksir. Liturgis Bapak Yakobus Wairata dan Bapak Ramanti Lagasi. Persembahan pujian paduan suara Pelkat PKB. Pemandu lagu Bapak Yopi Zibo Pelupasi. Rohanis Bapak Eki Rumbu. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara luring pada ibadah tersebut. Bidang pembangunan ekonomi gereja atau PEK. Pencarian dana Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene Politeknik Setialan Makassar. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa dalam rangka perayaan Natal Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene Politeknik Setialan Makassar tahun 2022, maka Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene Politeknik Setialan Makassar mengadakan aksi pencarian dana melalui penjualan makanan yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 2 Oktober 2022 waktu pukul 9 pagi, tempat GPIB Bahtera Kasih. Demikian disampaikan
Dimohon partisipasi dari seluruh warga jemaat dalam aksi pencarian dana guna menunjang kegiatan tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Bidang Inforkom dan Litbang, rapat koordinasi. PHMJ bersama koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1 sampai dengan 12 dilaksanakan pada hari tanggal Senin 3 Oktober 2022, waktu pukul 19 malam, tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam rapat tersebut, dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 1 Oktober 2022, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, dan Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan, dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta pulanglah disertai berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.